Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai Republik Batav. Latar belakang pemerintahan Republik Batav. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu dan menguasai Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Sebagai pemimpin Republik Batav adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja William V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew, itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795. Kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batav ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batav untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan yang utama bagi Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat, maka ditunjuklah Herman William Dendels sebagai Gubernur Jenderal. Awal dan tugas pemerintahan Herman William Dendels. Dendels Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Dengan tugas utamanya, Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Kebijakan Herman William Dendels dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Dendels melakukan langkah-langkah. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarungkan. Sepanjang kurang lebih 1.100 km, jalan ini sering dinamakan Jalan Dendels atau Jalan Raya Pos. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Kebijakan Herman William Dendels dalam bidang pemerintahan membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Kebijakan Herman William Dendels dalam bidang peradilan untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan dengan cara membentuk 3 jenis peradilan: peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang Timur Asing, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing.
kebijakan Herman William Dendels dalam bidang sosial dan ekonomi. Dendels juga diberikan tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, mengumpulkan dana untuk biaya perang. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels diantaranya: yang pertama, memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta, yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Kemudian, akhir pemerintahan Dendels. Selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, Dendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Dendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John William Johnson. Pemerintahan John William Johnson dan akhir kolonialisme Prancis di Indonesia. Pada bulan Mei 1811, Dendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John William Johnson. Sebelumnya, Johnson menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Johnson berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Ledwin, Mangkunegara, dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Johnson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18